Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semua kelas 8, untuk materi kita kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk materinya seperti ini. Ya, ini gambarnya ibu-ibu, tapi yang bicara bapak-bapak. Untuk materi sistem pencernaan pada manusia kali ini, yang pertama itu adalah kita akan membahas nutrisi pada makanan. Jadi yang makanan yang kita masukkan ke tubuh kita untuk dicerna itu nutrisinya itu isinya apa aja. Yang kedua, kita akan membahas struktur dan fungsi organ-organ pencernaan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama pada organ pencernaan. Nah, yang pertama, apa fungsi makanan? Makanan itu adalah memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia sebagai sumber energi dan bahan penyusun tubuh manusia. Ingat, fungsi makanan yang utama adalah sumber energi dan penyusun tubuh manusia. Kebutuhan energi manusia itu dinyatakan dalam satuan kalori. Ya, jadi karena yang kita masukkan itu atau yang kita butuhkan itu berupa energi, maka satuan yang kita gunakan terutama untuk istilah-istilah dalam biologi, energi itu dalam satuan kalori, sering juga disebut dengan kal. Kalau kamu baca bungkus makanan, itu biasanya tercantum kalori-kalori atau kal. Artinya apa? Di situ menunjukkan jumlah energi yang dikandungnya. 1 kalori itu menunjukkan jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Itu istilah dalam fisika ya, IPA fisika. Jadi untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius itu disebut dengan 1 kalori. Nutrisi apa saja yang ada dalam bahan makanan itu? Yang pertama adalah karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat adalah sumber utama energi. Jadi kalau badan kita lemes-lemes, ya, supaya cepat seger lagi, kita harus mengkonsumsi karbohidrat karena karbohidrat langsung bisa dirubah menjadi energi. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan sekitar 4,1 kilokalori, ya, disingkat dengan KKal. Nah, apa saja jenis-jenis karbohidrat itu? Ada yang disebut gula. Gula itu contoh karbohidrat juga, ya, dalam bentuk yang sederhana. Nah, ini ada kandungannya, buah-buahan juga ada bisa mengandung karbohidrat, contohnya pisang itu, madu itu manis-manis juga mengandung karbohidrat, susu juga itu ada sebagian yang juga mengandung karbohidrat selain juga protein ya. Pati dan serat disebut karbohidrat kompleks ya. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan biji-bijian. Serat seperti gandum, sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Ini fungsi serat atau fiber. Yang kedua, nutrisinya berupa lemak.
Lemak itu dapat melarutkan vitamin A, D, E, K dan merupakan cadangan energi yang paling besar, yaitu nilainya 9,3 kilokalori per gram. Jadi lemak itu adalah cadangan makanan yang ada di tubuh kita. Jadi saat kita berpuasa, tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Energi kita didapatkan dari mana? Dari lemak tubuh kita yang dibakar, kemudian dirubah menjadi energi. Ini beberapa contoh yang mengandung lemak. Misalkan minyak dan biji-bijian, contohnya lemak tak jenuh. Margarin contoh lemak yang jenuh, ya. Biji-bijian itu contoh lemak yang tak jenuh. Kalau yang jenuh contohnya margarin. Kacang dan sebagainya itu contoh lemak tak jenuh. Terus apa? Minyak zaitun, kelapa sawit gitu. Yang ketiga disebut dengan protein. Protein fungsinya adalah sebagai penghasil energi untuk mengatur dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Nah ini ya, jadi fungsi protein. Protein juga bisa untuk menghasilkan energi, tapi yang paling sering digunakan itu adalah untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Setiap saat sel tubuh kita itu hancur, rusak. Sekarang sel kulit kita terkelupas, setiap hari itu rusak. Kalau tidak ada sel lagi yang membangun lagi supaya tergantikan, kulit kita bisa menjadi cepat keriput atau kering atau rusak. Membantu membuat enzim atau hormon, juga pembentukan antibodi. Nah sekarang ini dalam musim pandemi seperti ini, antibodi itu sangat diperlukan. Jadi disarankan sekali untuk memperkuat antibodi kita mengkonsumsi banyak yang mengandung protein dan buah-buahan. Nah, contoh-contoh protein banyak ya, telur, kacang-kacangan itu ya, kedelai, tahu tempe, daging, ikan, apalagi itu, susu dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang bahan makanan mengandung protein. Selanjutnya adalah vitamin. Nah, apa fungsi vitamin? Vitamin fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit, ya. Jadi tubuh kita itu perlu diseimbangkan, ya, itu siapa yang menyeimbangkan adalah vitamin. Contohnya juga itu adalah mencegah beberapa penyakit. Sangat disarankan dalam musim pandemi ini kita banyak mengonsumsi vitamin C, juga vitamin E juga untuk memperkuat antibodi kita. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dengan air, yaitu vitamin B dan C, serta vitamin yang tak larut dalam lemak. Ya, vitamin yang larut dalam lemak contohnya itu adalah A, D, E, dan K. Jadi dua kelompok vitamin, satu yang larut dalam air itu B dan C, yang satunya adalah larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K. Maksudnya larut itu gimana sih? Gampang-gampangannya itu vitamin B dan C itu kalau dimasukkan dalam air dia akan tercampur. Kalau kamu beli vitamin C di toko-toko itu, nah, kamu masukkan ke dalam air, dia akan bisa tercampur dengan air. Tapi kalau vitamin A, D, E itu supaya bisa tercampur dia harus menggunakan lemak. Nah, ini beberapa manfaat dan sumber daripada vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ini bisa dibaca di buku BOS, ya. Silakan dibaca di buku BOS-nya sendiri ya. Saya kalau membacakan terlalu lama ini. Vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, selain vitamin ada juga yang disebut dengan mineral. Fungsi dari mineral adalah untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh kita, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan pemeliharaan tubuh.
Oke, untuk contoh-contoh mineral misalkan ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, itu fungsi dan kegunaannya atau sumber-sumbernya silakan dibaca sendiri di buku bosnya ya. Ini terlalu lama kalau saya membacakan. Nah, itu contoh-contoh mineral. Ada lagi sodium, besi, iodium, dan zinc atau zinc. Selanjutnya adalah air. Air ini sangat penting dalam kehidupan kita karena hampir 70% tubuh kita itu tersusun atas air. Fungsi daripada air adalah membentuk sel-sel ya. Terus cairan tubuhnya, mengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lainnya, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan pada tulang dan sendi, media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Jadi air sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kekurangan sehingga menyebabkan dehidrasi. Oke, sebelum kita bahas tentang struktur dan fungsi pencernaan pada tubuh manusia, saya akan menyampaikan dulu bagaimana cara menguji zat-zat makanan yang kita konsumsi, yaitu menguji karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, silakan perhatikan yang tayangan seperti ini. Tahukah kamu, tubuh memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak Ya, kita akan menguji karbohidrat, protein, dan lemak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat-zat itu diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Mengandung zat-zat tersebut. Yang pertama, kita akan Karbohidrat bagi tubuh kita berfungsi sebagai sumber tenaga loh. Karbohidrat banyak dijumpai pada bahan pokok seperti nasi, roti, kentang, ini adalah contoh bahan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, ada roti, ada kentang, jagung, dan singkong. Untuk menguji kandungan karbohidrat, ada zat lain yang perlu kita gunakan, yaitu reagen. Reagen inilah Apa itu reagen? Reagen itu adalah zat yang bisa mereaksi atau bereaksi dengan bahan tersebut. yang membantu terjadinya reaksi kimia sehingga kita dapat mengetahui kandungan suatu bahan. Karbohidrat apabila ditetesi oleh lugol akan menghasilkan Seperti ini ya. warna biru kehitaman. Semakin gelap warnanya, maka semakin banyak pula karbohidratnya. Kita tambah Jelas reagennya, ya? namanya lugol. Sekarang kita akan melakukan uji kandungan. Aduh, maaf. Lalu lagi. Ya. Terus setelah kita siapkan dua bahan ini, yaitu singkong dan atau nasi atau gula atau kentang dengan reagennya namanya lugol, kemudian singkongnya dihaluskan, kemudian ditetesi dengan lugol. Nah, maka reagen tersebut akan bereaksi dengan zat sehingga berubah warnanya menjadi biru sampai biru tua. Artinya apa? Singkong mengandung karbohidrat karena ditetesi lugol berubah warna menjadi biru tua. Yang kedua, Glukosa adalah karbohidrat dalam bentuk yang paling sederhana. Reagen yang digunakan dalam uji glukosa adalah nah, bahan yang kita gunakan nasi, kemudian reagennya namanya adalah Benedict ya. Bahannya nasi, reagennya kita gunakan Benedict boleh, atau juga menggunakan Vehling A dan Vehling B juga boleh. Ini sebenarnya kalau kita bisa masuk, kita bisa uji di lab kita ya, ada bahannya. Jadi kamu tahu langsung apa itu Benedict, kamu tahu itu Vehling A itu bagaimana. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi nasinya, kita beri tesi dengan Benedict, kemudian kita panaskan. Kenapa harus dipanaskan? Untuk Benedict ini dia harus bereaksi pada suhu yang tinggi. Tidak bisa cuma dicampur saja langsung bereaksi ya.
Nah, hasilnya bagaimana? Kalau nasinya berubah menjadi warna orange, artinya dia mengandung glukosa. Nasi mengandung glukosa atau gula. Benedict. Nasi yang telah dihancurkan apabila ditetesi Benedict lalu dipanaskan akan menghasilkan warna oranye. Artinya, nasi yang kita konsumsi itu mengandung glukosa. Sekarang kita belajar tentang uji lemak ya. Lemak dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan makanan. Uji lemak itu tidak menggunakan cairan reagen, tapi menggunakan kertas buram. Bahan makanannya. Uji lemak ini kita tidak menggunakan reagen ya, tapi menggunakan kertas buram atau kertas biasa, kertas HVS itu ya. Nah, kemudian dari kedua kertas tersebut kita beri bahan ya, kita oleskan bahannya pada kertas tersebut. Jika kertasnya ini berbentuk seperti ini, seperti basah, tapi bukan basahnya air ya, artinya apa? Bahan tersebut mengandung lemak. Kalau kamu pernah beli gorengan atau apapun di kantin sekolah atau di luar, kemudian kamu dibungkus dengan kertas gorengan tersebut oleh penjualnya, dan kertasnya itu menjadi basah ya, basah kayak seperti kena minyak, berarti artinya minyak tersebut mengandung lemak. Selain itu apalagi bisa pakai santan itu juga mengandung lemak, kemiri juga mengandung lemak ya. Itu cara uji lemak yang sederhana menggunakan kertas. Mengandung lemak apabila dioleskan pada kertas buram akan membuat kertas buram itu menjadi transparan. Makanan yang banyak mengandung lemak contohnya adalah daging, mentega, kuning telur, alpukat, kacang tanah, kelapa, dan keju. Uji makanan selanjutnya adalah protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, serta menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Adapun contoh makanan yang mengandung protein yaitu ayam, telur, Contoh-contoh makanan ikan, telur, tempe, dan sayuran. Ya. Kita gunakan Apabila suatu bahan makanan, nah, putih telur reagennya menggunakan biuret namanya ya. Ingat, protein, biuret, glukosa, Benedict, karbohidrat, lugol. Itu reagennya. Ini tidak perlu dibakar untuk biuret, langsung saja dari putih telur tadi ditetesi dengan larutan biuret. Kemudian jika dia berubah warna menjadi ungu ya, agak juga bisa menjadi agak kehitaman, berarti artinya telur tersebut mengandung yang namanya protein. yang ditetesi dengan biuret menghasilkan warna ungu, maka bahan makanan itu adalah makanan yang mengandung protein. Contohnya adalah pada putih telur. Putih telur yang ditetesi biuret menghasilkan warna ungu. Ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung protein. Ringkasan, nah ini yang penting ya, ringkasannya zat makanannya apa, ini ya karbohidrat, reagennya lugol, perubahan warna biru agak kehitaman. Glukosa, bahan reagennya Benedict, bisa berubah warna menjadi oranye sampai merah bata. Protein, ini ya, bahan reagennya biuret, berubah warna menjadi ungu ya. Terus lemak, ini pakai kertas buram atau kertas HVS itu menjadi transparan seperti basah kena minyak, artinya itu mengandung lemak. Nah, itu jadi cara uji zat-zat makanan ya. Silakan kalian perhatikan lagi. Oke, sekarang masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tetap kita bahas tentang struktur dan fungsi pencernaan pada manusia. Organ pencernaan itu apa saja? Seperti ini, silakan. Ada 4 ya, cara makanan diproses dalam tubuh.
Yang pertama itu adalah ingesti atau proses masakan dimasukkan ke mulut. Ya, yang pertama ingesti, proses masukkan makanan semuanya harus lewat mulut. Yang kedua digesti atau digestif dalam bahasa Inggrisnya, yaitu proses pencernaan. Absorpsi atau penyerapan, ini di usus halus. Dan defekasi atau pengeluaran melalui anus. Ya, anus yang dikeluarkan berupa feses. Ya, bahasa biologinya feses, pengeluaran dari anus. Pencernaan makanan dibagi dua, ada yang bersifat mekanis dan kimiawi. Mekanis artinya menggunakan gigi, kimiawi itu menggunakan enzim. Proses pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Itu terjadi di mulut menggunakan gigi dengan bantuan lidah, ya. Contohnya ini, roti besar dikunyah menjadi butiran yang lebih kecil. Itu contohnya mekanis, dikunyah oleh gigi. Kalau pencernaan kimiawi, proses pencernaan yang bisa dilakukan oleh bantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, ini yang cukup banyak untuk enzim-enzimnya. Nah, ini secara kimia ya, seperti ini bentuknya. Tidak usah dibahas itu. Organ sistem pencernaan. Nah, yang pertama itu apa? Dimulai dari mulut. Di dalam mulut terdapat namanya kelenjar air ludah atau sativa. Nah, terus kerongkongan, di sini masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Lambung nanti ada enzim yang diproduksi di hati. Kemudian usus halus, masuk usus besar, di sini proses pembusukan, dan ada rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Itu secara garis besar organ pencernaan kita. Organ pencernaan utama, yang utama itu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ini yang utama. Yang tambahan atau aksesorisnya ada lidah membantu di mulut, gigi juga ya, kelenjar air ludah atau saliva, ini ada enzimnya. Selain memudahkan mengunyah, juga ada enzimnya. Hati, kantung empedu, dan pankreas memproduksi insulin. Kelenjar pencernaan adalah organ atau aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan ya. Jadi atau yang memproduksi enzim. Kelenjar pencernaan namanya. Yang pertama kita bahas mulut. Di dalam mulut ini ada gigi. Gigi kita kalau normal itu 32 ya. Bentuknya seperti ini gigi kita. Materi SD ya, tidak saya ulang nama-nama gigi. Nah, ini. Di dalam gigi ini ada di dalam mulut ya, ada kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan juga mengandung enzim amilase ya, atau sangat dikenal dengan nama lain adalah betialin. Jadi di dalam air liur mengandung enzim yang namanya betialin. Pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan kimiawi dengan enzim betialin fungsinya adalah untuk memecah molekul amilum menjadi molekul yang namanya maltosa. Ini kelompoknya karbohidrat ya. Amilum kelompoknya karbohidrat.
di kerongkongan atau esofagus. Ya, kerongkongan masuk di sini. Dari rongga mulut, makanan berbentuk bolus masuk ke tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pangkal faring terdapat katup pernapasan atau epiglotis, berfungsi menutup saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, inilah kenapa kalau kita makan itu dilarang sekali untuk sambil berbicara, apalagi tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Ada yang namanya epiglotis ini. Ini ada dua saluran, ya, satunya kerongkongan, satunya tenggorokan. Kerongkongan untuk jalan makan, tenggorokan untuk jalan nafas. Nah, ini ditutup oleh yang namanya epiglotis ini. Jangan sampai makanan kita masuk ke tenggorokan sehingga kita tersedak. Wahing-wahing masih untung ya bisa keluar. Kalau terjadi lebih fatal itu kan kurang baik. Dari faring, bolus tadi berupa makanan tadi bentuknya bolus menuju yang namanya esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, ini yang disebut gerak peristaltik. Jadi gerakannya meremas-remas seperti ini ya. Ini mengecil, membesar. Ini makanannya mengecil dari terdorong ke bawah. Ini mengecil lagi, terdorong ke bawah, mengecil, terdorong ke bawah. Nah, seperti kamu kalau mengeluarkan es lilin dari plastiknya, itu kan plastiknya kamu kecilkan ujungnya sambil akhirnya es lilinnya terdorong ke luar. Nah, gerakan peristaltik kurang lebih seperti itu. Pada kerongkongan hanya terjadi pencernaan secara mekanis ya, cuman meremas, gerakan meremas-remas tadi, gerakan peristaltik. Selanjutnya lambung, terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis otot lambung berkontraksi ya, bentar. Secara mekanis otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus ya, jadi diaduk-aduk supaya tercampur dengan bahan yang lainnya. Secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung ya, getah lambung atau HCl itu ya, asam lambung, supaya apa? Bakteri-bakteri yang tercampur dalam makanan yang tadi sudah terlanjur masuk itu dimatikan terlebih dahulu. Fungsi getah lambung membunuh kuman-kuman. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nih, HCl berfungsi menjadikan ruangan yang lambung bersifat asam. pH-nya itu kurang lebih 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein pepton protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Jadi susu itu kan tidak bisa mengendap sendiri. Kamu buat susu, kamu biarkan saja susunya ya diam itu nyampur terus. Nah, itu supaya bahan yang antara air dengan
bahan yang kasar itu dapat terpisah mengendap, itu diperlukan yang namanya enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan bersifat asam, pH-nya antara 1-3, sehingga dapat membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran daripada polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Jadi susu itu yang bahan cair dengan kasarnya, supaya bisa terpisah itu diperlukan renin. Sehingga sekarang kan ada produk susu bubuk. Nah, itu kan bubuknya itu supaya bisa terpisah dengan airnya diperlukan enzim yang namanya renin. Di lambung selama 2-4 jam, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Selanjutnya usus halus. Usus halus ini ada 3 bagian: usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Usus 12 jari nama lainnya duodenum, usus tengah nama lainnya jejunum, usus penyerapan nama lainnya adalah ileum. Panjang usus halus kurang lebih 8,25 meter, 8,4 meter ya, panjang sekali sebenarnya usus itu, tapi muter-muter. Nah, usus halus terdiri dari ini ya, usus 12 jari panjangnya sekian, usus tengah atau jenum yang kurang lebih itu 7 meter, usus penyerapan atau ileum panjangnya kurang lebih adalah 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja ya, mekaniknya nggak ada, menggunakan enzim semua. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung langsung ke kantong empedu dan pankreas. Usus 12 jarinya. Getah pankreas itu mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, fungsi lipase mencerna asam lemak menjadi gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Ini kelompoknya karbohidrat. Tripsin akan mencerna protein menjadi pelipeptida. Ini nama-nama enzim tadi ya, dihafalkan. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yaitu membuat lemak agar bisa larut ke dalam air. Lemak kan tidak bisa larut dalam air. Kalau kamu punya minyak, kamu taruh di air kan tidak bisa bercampur. Nah, bagaimana bisa bercampur dengan air? Itu diperlukan yang namanya getah empedu. Kenapa? Karena bisa disalurkan oleh darah. Darah juga banyak mengandung air, jadi lemaknya bisa tercampur di dalam air. Itu fungsi getah empedu. Pencernaan terakhir itu terjadi di jejunum, menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Penyerapan zat itu, glukosa, vitamin, air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati disimpan dalam bentuk yang namanya glikogen.
Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa ke pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Ini untuk lemak ya. Terakhir selanjutnya usus besar. Panjangnya kurang lebih 1 meter, terdiri atas namanya kolon ascendens yang posisinya naik ya. Terus kolon transversum posisinya mendatar, kolon descendens posisinya menurun, dan terakhir adalah anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat yang namanya usus buntu atau sekum. Nah, ini ya. Usus buntu di sini posisinya. Nah, umbai cacingnya ini namanya appendix, yang sering terjadi yang namanya penyakit usus buntu atau ini terinfeksi appendixnya ini. Biasanya dipotong supaya tidak lebih parah melukai atau menginfeksi usus yang lain. Usus besar fungsi mengatur kadar air dan sisa makanan. Terdapat bakteri Escherichia coli ya, atau baca sering disebut E. coli itu ya, yang membantu pembusukan sisa makanan, membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan beserta gas-gas dikeluarkan melalui anus. Jadi terdapat bakteri baiknya ini berada di usus besar ya, yang bisa membantu pembusukannya. Nah, organ tambahan untuk pencernaan adalah hati dan pankreas serta kantong empedu. Fungsi hati menetralisir racun, organ penyimpanan besi, vitamin A, D, E, K12, menjaga keseimbangan kadar gula darah, mengatur kadar kolesterol dalam darah, mengeluarkan getah empedu yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, dan selanjutnya. Ini fungsi hati. Kantong empedu menyimpan getah empedu yang dihasilkan hati. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan mengemulsi lemak ya, memecah lemak. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengontrol keseimbangan glukosa atau gula darah. Nah, ini biasanya orang kena diabetes atau penyakit gula itu pankreasnya tidak bisa mengeluarkan insulin secara maksimal. Oke, sampai di situ anak-anak ya untuk penjelasan materinya. Untuk materi yang belum saya bahas yaitu tentang penyakit dalam pencernaan dan menjaga pola kesehatan pencernaan kita, silakan dibaca di buku bosnya. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya nanti langsung saya WA di grup masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.